Waalaikumsalam. Selamat masuk, Nak. Ayo silakan duduk. Adik, kalau Ibu tahu Adik namanya siapa? Nasrina Putri. Oh, Nasrina Putri. Nasrina Putri gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah ya, Nak. Kalau Ibu boleh tahu, kamu dari kelas berapa ya, Nak? Kelas 12 IPA, Bu. Oh, kelas 2 IPA. IPA berapa? IPA 1. Oh, IPA 1. Berarti anak walinya Ibu Ida ya? Iya, Bu. Gimana Ibu Ida kalau ngajar di kelas, Nak? Tegas, Bu. Jadi kami kayak agak tegang. Oh, agak tegang. Memang sih kalau guru itu kalau ngajar tuh harus tegas supaya anak didiknya itu cepat paham sama pelajarannya. Tapi Ibu Ida tuh baik kok. Jadi kamu gak usah terlalu tegang, bawa santai aja kalau belajar sama Ibu Ida. Ibu Ida tuh baik kok orangnya. Kalau boleh tahu, sebelum kamu ke ruang BK, tadi kamu ada mata pelajaran apa, Nak Putri? Olahraga, Bu. Oh, pelajaran olahraga ya. Kalau tidak salah tuh gurunya Pak Gunawan ya? Iya, Bu. Oh, Pak Gunawan. Pak Gunawan tuh gimana cara ngajarnya? Baik, Bu. Oh, baik. Emang sih dia memang gurunya baik. Terus kamu kesini kalau Ibu boleh tahu, kamu nggak ada mata pelajaran ya? Karena perasaan ini masih jam mata pelajaran. Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada. Kalau Ibu boleh tahu, Nak Putri kesini mau ngapain ya, Nak? Bukan konseling, Bu. Mau konseling. Kalau begitu sebelum kita melakukan konseling individual, kita di sini ada aturannya, di mana selama proses konseling ini akan berjalan selama 1 kali 45 menit, yang artinya selama proses konseling ini akan berjalan selama 45 menit, di mana Nak Putri akan menceritakan masalah yang Nak Putri alami selama 45 menit. Tetapi apabila permasalahan Nak Putri belum terselesaikan selama 45 menit itu, kita akan mengakhiri konselingnya dan akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal yang akan kita tentukan selanjutnya nanti. Bisa dimengerti, Nak Putri? Bisa, Bu. Terus tuh yang kedua, di sini di dalam BK ini ada asas yang akan kita patuhi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini jika Nak Putri ingin bercerita masalah-masalah yang Nak Putri ingin sampaikan kepada saya, maka saya tidak akan membocorkan cerita Nak Putri. Cukup di Ibu saja, jadi cukup cerita Nak Putri hanya kita berdua yang tahu. Jadi tidak akan ada yang tahu lagi. Tetapi jika Nak Putri memang memberi izin Ibu untuk memberitahu sama yang lain supaya masalah Nak Putri ini bisa terselesaikan dengan baik, apabila tidak bisa Ibu selesaikan, maka Ibu akan meminta izin sama Nak Putri. Terus tuh yang kedua itu ada asas kesukarelaan, di mana Nak Putri yang akan menceritakan sendiri masalah Nak Putri secara sukarela. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Jadi Nak Putri harus terbuka sama Ibu supaya Ibu bisa menyelesaikan masalah Nak Putri, bisa membantu Nak Putri. Jadi Nak Putri harus terbuka sama Ibu di sini ya, Nak Putri. Iya, Bu. Bagaimana Nak Putri? Apa yang saya sampaikan tadi bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, kita langsung saja ya, kita mulai konselingnya pada hari ini. Silakan jika Nak Putri ada yang ingin disampaikan sama Ibu. Silakan Nak Putri. Begini, Bu, jadi akhir-akhir ini saya sering merasa bingung dengan pelajaran yang diberikan guru saya di kelas, Bu. Pelajarannya itu kayak membosankan, Bu. Gurunya menjelaskannya juga membosankan. Terus, Bu, ibunya tuh menjelaskannya kayak tergesa-gesa, Bu, kayak terlalu cepat, Bu. Jadi susah masuk di otak kami, Bu. Oh, jadi karena gurunya itu menjelaskannya terburu-buru, terus tuh kalian tuh nggak diberi kayak kesempatan untuk bertanya gitu? Enggak, Bu. Kami mau bertanya tapi takut juga, Bu.
Begitu. Hmm. Terus kalian nggak diajak diskusi kah sama guru? Enggak Bu. Jadi dia, oh maksudnya, jadi dia itu cuman menjelaskan, kalian nggak diberikan kesempatan untuk bertanya. Terus tuh kalian juga nggak diberikan kesempatan untuk saling berdiskusi gitu ya? Iya Bu. Terus apa lagi nak? Terus Bu, masalah kerja kelompok juga Bu. Kenapa? Kalau ibu boleh tahu? Terus kalau kerja kelompok tuh Bu, saya yang kerja Bu, teman-teman saya kayak bodo amatkan semua. Emang kamu nggak berinisiatif gitu untuk memberitahu mereka bahwa ini tugas kita bersama? Sudah Bu, tapi mereka aja yang kayak terlalu bodo amat Bu. Oh, maksudnya mereka tuh cuek sama tugas mereka. Iya Bu. Kamu nggak beritahu gitu sama gurunya? Belum. Begini, ibu sarankan mending kamu kasih tahu teman kamu baik-baik bahwa ini loh tugas kita bersama, masa yang ngerjain cuma kamu saja. Nah, nilainya kan juga pasti sama mereka juga, bukan cuma sama kamu. Kalau ibu boleh tahu tugas kamu itu apa aja nak Putri? Banyak Bu, kayak makalah, laporan, briefing. Dan itu kerjanya kelompok kan. Begini, kalau ibu saran kayak kalian tuh bagi-bagi, ada yang cari materi, ada yang mengetik, ada yang buat bab 1. Kalau makalah kan ada yang buat bab 2, ada yang buat bab 3. Jadi kalian tuh ya bagi-bagi, pandai-pandai kalian lah, kalian tuh bagi-bagi materi, siapa yang cari ini, siapa yang cari itu. Jadi kalian tuh nggak saling mengharapkan satu sama lain. Terus kan ini juga nilainya ini kan nilai kelompok, masa kamu sendirian kerja, emangnya kamu sanggup kalau kerja sendiri? Terus tuh kalau mengenai gurunya, kalian tuh bagusnya kalian tuh berinisiatif tanya gurunya, bilang Pak, saya ada yang saya tidak mengerti dari materi yang Bapak sampaikan, jadi tolong Bapak sampaikan ulang, menjelaskan lebih detailnya biar kami bisa paham. Terus tuh yang kedua ini kalian minta diskusi. Kalau misalnya ada yang kalian nggak paham kan, kalian diskusi sama teman-teman kalian yang lain, jadi kalian bisa mengerti sama-sama. Mengenai tugas juga, kalian tugasnya itu kan memang banyak ya, apalagi kamu sekarang sudah kelas 3. Semakin kamu naik kelas 3 tuh ya semakin memang banyak tugas beban kalian, tapi kalian ya pelan-pelan aja kalian kerjainnya, santai, jangan, pokoknya kalian buat santai, jangan sampai kalian stres karena kalian sudah kelas 3 kan, gak lama lagi ujian gitu. Iya Bu, maka dari itu saya ingin berkonseling sama Ibu mengenai masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Takutnya prestasi dan nilai saya itu berkurang Bu gara-gara masalah ini. Apalagi kan saya sekarang sudah kelas 3 Bu, saya takutnya nilai dan prestasi saya itu menurun Bu karena masalah ini Bu. Saya takut kecewakan kedua orang tua saya Bu. Iya, gitu ya. Ibu ngerti, kamu kan ini sudah kelas 3, kamu seharusnya kelas 3 nih, kamu tuh harusnya lebih termotivasi lagi dalam mengikuti pelajaran, lebih semangat lagi, karena kan nggak lama lagi finish. Kalau misalnya kamu merasa jenuh, kemungkinan prestasi belajar kamu akan menurun. Terus semangat dalam belajar kamu juga akan menurun. Nah, itu akan berdampak sangat tidak baik di kemudian hari. Bisa menyebabkan kamu nggak lulus, nggak fokus dalam pelajaran, apalagi kan nggak lama lagi di ujian. Saran dari ibu, kamu perbaiki cara belajar kamu. Kamu setelah pulang sekolah ada baiknya kamu pelajari ulang lagi yang sudah guru berikan kepada kamu. Jadi setiap kamu pulang sekolah, kamu baca-baca kembali tuh buku kamu, apa saja catatan-catatan kamu. Terus saran juga ibu, kamu bagusnya beli itu buku untuk ujian nasional, kan ada itu dijual. Nah itu kamu baca-baca, siapa tahu kan ada
ada yang masuk nanti ke dalam ujian kamu. Terus tuh kamu latihan juga, latihan soal, latihan mengerjakan soal-soal yang ada tuh bang soal kan. Nah itu kamu pelajari, siapa tahu kan nanti ada yang masuk, itu nggak rugi juga kalau kamu belajar. Terus tuh mengenai kejenuhan belajar kamu tuh, supaya kamu bisa semangat, kamu semangatin diri kamu, karena sesungguhnya tuh yang bisa menyemangati diri kamu ya kamu sendiri. Begitu kalau saran ibu sih. Ya, Bu. Baik Bu, saya akan laksanakan apa yang dibilang dengan Ibu ini. Dan kedepannya saya akan lebih giat belajar, saya harus semangat diri saya sendiri. Ya dengan kayak gitu kamu tuh nggak akan merasa jenuh dalam belajar kalau kamu bersemangat, kalau kamu menyemangati diri kamu sendiri. Itu ibu rasa akan sangat membantu diri kamu lah pokoknya. Jadi kejenuhan belajar itu memang selalu ada, apalagi kan kalau kita sudah kayak kelas 3 itu kita tuh merasa jenuh pasti. Baik Nak Putri, apakah yang sudah Ibu bilang tadi sudah jelas atau mungkin ada yang kurang jelas? Jelas Bu. Oke, apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan Nak Putri? Untuk saat ini tidak ada Bu, tapi kalau saya mengalami yang lainnya Bu, saya akan menghubungi. Oh iya, nanti misalnya kamu mau kembali lagi ke sini, kita akan atur jadwal lagi supaya kita bisa melakukan konseling individu lagi. Jadi jika memang sudah tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, Ibu mau tahu nih, gimana perasaan kamu setelah masuk di DK ini? Saya merasa tenang Bu, saya sudah mendapatkan jawabannya. Iya, baguslah kalau misalnya emang kamu sudah merasa tenang, sudah merasa tidak cemas lagi. Semoga kedepannya kejenuhan belajar kamu ini sudah mulai berkurang. Jadi kamu bisa fokus kembali untuk mengikuti ujian nanti. Karena kan kamu ini sudah kelas 3, kamu tuh harus lebih fokus, harus lebih termotivasi sama pelajaran kamu supaya kamu bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Baik Nak Putri, karena mengingat waktu kita juga sudah habis, nggak terasa ya sudah 45 menit. Jadi karena kamu sudah mengerti dengan apa yang Ibu bilang dan kamu juga sudah setujui, Ibu rasa sudah cukup ya untuk hari ini. Tapi jika kamu memang masih ada lagi yang mau disampaikan, mungkin bisa di lain hari kita bisa membuat jadwal lagi. Mungkin itu yang Ibu bisa sampaikan. Kurang dari lebihnya Ibu mohon maaf ya, misalnya kayak Ibu menyinggung perasaan kamu, Ibu mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih Bu. Baik, kalau begitu kita sudahi ya Nak Putri. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ayo silakan bilang.